Selamat malam Bapak Irfan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Idewa Ayunina Yuliana dan rekan saya. Selamat malam Pak Irfan dan teman-teman semua. Saya Hatifah Safitri. Saya Zivora Kasaski Antoni Putri. Saya Sadina Putri Salwa. Saya Ahmad Tauhid. Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan ada dua materi yang akan kita bawakan. Pertama adalah review jurnal nasional dan yang kedua nanti adalah review buku untuk chapter 6 part 1. Kami akan mulai dengan review jurnal nasional. Kami memutuskan untuk mereview jurnal dengan judul Pet Attachment terhadap kebahagiaan pemilik hewan peliharaan di Kota Banjarmasin. Jurnal ini dilakukan oleh Bapak Arif Tribudiman, Rahmadi, dan Mahdia Fadila. Beliau adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan jurnal ini dipublish pada jurnal Al Husna pada bulan April 2022. Oke. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peranan pet attachment pada kebahagiaan pemilik hewan peliharaan. Metode penelitian yang dipilih adalah field research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah awalnya itu dengan menggunakan kuesioner dan didapat 22 melalui screening test dengan skala kelekatan. Kemudian ditemukan 5 responden yang menunjukkan kelekatan yang tertinggi dan setelah di double check kembali 2 orang dari responden tersebut bersedia diwawancara. Kriteria screening test yang digunakan adalah pertama itu mereka memelihara kucing lebih dari 1 tahun, kemudian menunjukkan kelekatan yang tinggi menggunakan skala kelekatan dan tentunya bersedia menjadi responden. Sedangkan aspek well-being yang diteliti sesuai dengan judul di atas, ada 5 aspek. Pertama adalah positive relation, kedua life meaning, ketiga positive emotion, keempat engagement, dan kelima accomplishment. Masuk kepada tahapan kerangka berpikir akan dijelaskan oleh rekan saya, Esa Dina. Silakan Esa. Baik, Kanina, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Next. Penelitian ini itu untuk melihat hubungan antara manusia dengan hewan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan dalam proses itu terjadi pelekatan antara pemilik dan si hewan. Hal ini disebut dengan pet attachment. Pet attachment ini peneliti menggunakan teori attachment bonding, di mana hal ini menguntungkan individu, yaitu ketika kita berinteraksi dengan si kucing, kita akan terhindar dari rasa penolakan yang sebelumnya kita rasakan ketika kita berinteraksi dengan manusia. Kemudian ketika kita berinteraksi dengan si kucing ini, pemilik juga menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri yang tinggi ini menimbulkan kebahagiaan, yang dimana rasa kebahagiaan yang sudah disebutkan oleh rekan saya Kanina tadi. Kemudian untuk berbicara atau berkomunikasi dengan kucing ini juga memberikan kita dukungan. Misalnya ketika pemilik kucing ini pergi keluar lagi burnout di kantor, ketika pulang kucingnya menyambut, dia cari perhatian dengan mengelus-elus. Itu bagi pemilik si kucing, dia akan merecharge energinya dengan bermain dengan hewannya. Hal ini memberikan dukungan ke dirinya sendiri. Dia bisa membuat kondisinya jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Dukungan dukungan sosial dari interaksi si kucing ini, peneliti menggunakan teori hierarchy of needs Maslow, di mana terdapat belonging and love. Pada dasarnya, manusia itu memiliki keinginan, kebutuhan akan kasih sayang dan cinta. Tidak hanya kebutuhan kepada manusia, tapi juga kepada hewan peliharaan. Next.
Kemudian peneliti juga mengutip bahwa ia mencontoh salah satu perilaku Rasulullah SAW, yaitu memelihara kucing. Nah, salah satu nama kucing Rasulullah adalah Moisa, di mana ceritanya salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah ketika Rasulullah ingin sholat, dia ingin mengambil jubahnya, tapi di jubahnya itu Moisa sedang tidur. Karena Rasulullah tidak ingin mengganggu Moisa, akhirnya dia memotong kain jubahnya itu dan kemudian dia berangkat sholat. Kemudian bentuk kasih sayang lain Rasulullah terhadap Moisa ketika ada tamu yang datang ke rumah, dia selalu menggendong Moisa, dia selalu ngelus-ngelus Moisa di atas tangannya. Si peneliti ini yakin ketika ia menirukan perilaku yang Rasulullah lakukan, pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Hal ini juga terdapat diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang berbunyi, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka akan sayang padamu zat yang di langit. Next. Kemudian terdapat beberapa manfaat dari memelihara hewan menurut Christian Room. Yang pertama adalah memulihkan kesehatan. Misalnya ketika kita mengajak hewan peliharaan itu untuk berjalan-jalan keluar. Kemudian yang kedua untuk menghilangkan stres, seperti yang sudah saya jelaskan, pemilik bisa recharge energinya lagi ketika dia bermain dengan hewan peliharaannya. Kemudian yang ketiga untuk media untuk bersosialisasi, ketika dibawa main keluar, mungkin bisa menjadi topik obrolan dengan orang-orang di sekitar. Next. Berikut adalah proses terjadinya kolosata. Yang pertama ada komitmen awal, yaitu adopsi. Entah itu kita mengadopsinya dari jalanan atau mengadopsi dari pemberian orang lain, ataupun juga kita membelinya sendiri. Kemudian yang kedua, terdapat komitmen yang jauh lebih mendalam, yaitu ketika kita memutuskan untuk merawatnya, memberinya makan, memperhatikan makanannya, memperhatikan vitaminnya, kemudian membersihkan kotorannya, dan lain-lain. Kemudian komitmen itu terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, sehingga terjadilah kelekatan secara emosional. Kita sudah mengetahui karakter si hewan peliharaan kita itu seperti apa, kita sudah mengetahui dia sedang happy, dia sedang sedih, atau dia nyaman, atau dia sedang nyaman, atau bagaimana, kita sudah mengenal. Misalnya mungkin ketika kita pergi hewan peliharaan kan pasti diam gitu, nyariin, nggak ada teman bermain di rumah. Tapi ketika kita pulang, dia pasti excited untuk nyambut kita di rumah, untuk aja kita bermain. Next. Dijelaskan oleh rekan saya, Kak Taufik. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan pembahasan mengenai riset dan teori. Pada riset sebelumnya, berdasarkan jurnal yang kita teliti, ada yang pertama dari Rizky Khairunisa Nulaili dan Diana Safitri Hidyati. Ini mereka mengumpulkan bahwa pada penelitiannya memelihara binatang membuat seseorang akan mendapatkan sebuah dukungan sosial yang dapat meningkatkan kesehatannya
memelihara kucing dan selain anjing dapat meningkatkan kualitas sosial. Berdasarkan jurnal ini juga disebutkan riset sebelumnya dari McConnell et al. Yang meneliti tentang well-being pemilik hewan pemeliharaan. Aspek well-being seperti depresi, kesepian, self-esteem, gejala penyakit, fisik, subjektif happiness, dan exercise dan physical fitness. Kemudian di sini dia menemukan bahwa orang yang memiliki hewan pemeliharaan mempunyai well-being yang lebih baik ketimbang orang yang tidak memiliki hewan pemeliharaan. Next, Kak. Selanjutnya, teori yang digunakan pada jurnal ini, yang pertama ada teori attachment yang dikemukakan oleh Bowlby. Kemudian ada juga teori hierarchy of needs Maslow. Pertama, kita akan membahas tentang teori attachment dari Bowlby, di mana teori ini mengemukakan bahwa attachment adalah ikatan yang opsional yang terjalin antara manusia dengan figur kelekatannya. Figur ini bisa berupa manusia atau hewan peliharaan. Teori selanjutnya pada jurnal ini yaitu hierarchy of needs Maslow, di mana pada teori ini mengemukakan bahwa belonging and love adalah kebutuhan sosial menjadi anggota kelompok dan cinta, termasuk rasa cinta untuk termasuk rasa cinta untuk dari dan hewan peliharaan. Next. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan 2 responden, di mana responden ini diberi identitas dengan inisial nama. Yang pertama ada responden pertama yaitu responden R, di mana dia memiliki 11 ekor kucing, serta 9 diantaranya 9 ekor kucing ras luar dan 3 jumlah ekor kucing dengan ras kampung. Kemudian si R ini menganggap bahwa semua kucing ini seperti anaknya sendiri. Mereka membuat hidupnya lengkap dan sempurna. Beralih ke responden yang kedua, berinisial RN, di mana awalnya RN ini merasa kasihan dengan seekor kucing kampung yang selalu ke rumahnya. Kemudian dipeliharalah satu kucing kampung ini, dan dia satu kucing pemberian orang dan satu kucing yang ia beli sendiri. Ini membuatnya menjadikan kucing ini sebagai pengobat hati, kemudian penghilang stres, serta membuat RN ini betah di rumah. Next. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih Tauhid. Pembahasan selanjutnya adalah hasil penelitian. Jadi jika dilihat dari keseluruhan jurnalnya, sebenarnya ada beberapa konstruk psikologi yang digunakan, yang kami rangkum di dalam sebuah tabel seperti berikut. Konstruk psikologi pertama yang digunakan adalah kelekatan, yang kedua adalah well-being atau kebahagiaan, dan kami berpikir karena memang universitas adalah universitas Islam, maka mungkin ada satu kewajiban yang membuat beliau-beliau peneliti ini memasukkan unsur atau konstruk psikologi kebahagiaan dalam Islam. Jika dijabarkan lebih jauh, untuk konstruk kelekatan ini ada beberapa aspek yang diteliti. Yang pertama adalah kontak fisik, kemudian kriteria pilihan, ketiga adalah reaksi ketika berpisah dan kehilangan, dan keempat adalah efek terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Untuk konstruk yang kedua, well-being atau kebahagiaan yang menjadi tujuan penelitian utama dari jurnal ini, mengulas 5 aspek, yaitu pertama positive relation, kedua life meaning, ketiga positive emotion, 4 engagement, dan kelima accomplishment.
Dan pada konstruk kebahagiaan dalam Islam tidak terlalu banyak memang dibahas, tetapi disebutkan kurang lebih ada 3 aspek yang dibahas, yaitu karunia Allah, SWT, kemudian amal saleh atau berbuat baik, dan ketiga itu ada unsur bersabar dan bersyukur. Oke, jika kita lihat pernyataan-pernyataan atau hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap responden dibandingkan dengan aspek-aspek well-being yang ingin diteliti, maka didapat beberapa kesimpulan untuk masing-masing responden seperti pada tabel ini. Untuk aspek positive relation, R menunjukkan kegemarannya akan kucing ini sangat-sangat mempengaruhi kualitas hubungannya, tidak mempengaruhi kualitas hubungannya dengan orang lain. Jadi dinyatakan di sana bahwa R itu dengan banyak kucingnya itu tidak mengganggu hubungannya dengan tetangga, disebutkan. Bahkan tetangganya ini ikut sayang kepada kucingnya. Gitu. Untuk responden RN, beliau ini memiliki hubungan yang baik juga dengan tetangganya yang juga sayang dengan kucing-kucingnya. Jadi ini agak sama ya antara R dan RN ini. Nah, untuk aspek life meaning sendiri, responden R merasa hidupnya itu menjadi lebih bermakna karena sesimpel bisa berbagi makanan dengan kucingnya gitu. Itu membuat dia merasa kayak dia bisa berbuat lebih untuk makhluk hidup lainnya. Kemudian RN mengatakan bahwa ia itu berusaha menjadi manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk positive emotionnya, R menyatakan bahwa ada rasa syukur gitu. Beliau bersyukur sejak memelihara kucing itu, mengatakan bahwa rezekinya jadi lancar, segala urusannya juga jadi lancar. Kalau positive emotion untuk RN sendiri, beliau merasa terhibur dan tidak kesepian ketika ditemani oleh kucing-kucing beliau ini. Nah, untuk aspek engagement sendiri, apa yang dilakukan sebenarnya oleh responden R ketika menjalin hubungan dengan kucing-kucingnya. Jadi beliau banyak bicara dengan kucingnya, kadang-kadang sampai malah lupa waktu gitu. RN pun demikian, suka lupa waktu dan lebih parahnya suka mengabaikan hal-hal yang penting untuk dilakukan jika sedang bersama kucing-kucingnya. Gitu. Untuk aspek accomplishment atau pencapaian, jadi responden R di sini mengatakan dengan memelihara kucing, subjek ini berharap bisa mencapai berkat Tuhan. Jadi dilingkan dengan kebahagiaan dalam Islam, bahwa dengan memelihara kucing itu sebenarnya ada niat baik yang dilakukan gitu, sehingga berharap berkat Tuhan itu datang kepadanya. Demikian juga dengan responden RN, berharap dengan memelihara kucing dan sayang pada kucing-kucingnya dapat dipermudah segala urusannya. Gitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas sedikit kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Kelebihannya kita melihat bahwa agak unik gitu ya menghubungkan pet attachment ini dengan teori attachment Bowlby yang kita biasanya kenal berlaku untuk hubungan antara manusia dengan manusia. Demikian juga dengan teori of needs-nya Maslow. Kemudian juga penelitian ini menghubungkan dengan nilai-nilai agama Islam pada konstruk pet attachment-nya. Sedangkan kekurangannya sendiri, kami merasa kurang dapat mengerti karena tidak dijelaskan usia dan status dari responden ini. Apakah beliau-beliau ini adalah singles, apakah laki-laki atau perempuan, punya anak atau tidak gitu. Jadi alasan kenapa jadi terhibur, tidak kesepian itu tidak terlalu jelas dijelaskan dalam jurnal. Untuk kekurangan yang ketiga itu tidak disebutkan skala pet attachment yang digunakan maupun skala well-being yang digunakan oleh peneliti. Gitu. Maka dengan itu saran yang dapat diberikan adalah mungkin peneliti berikutnya disarankan untuk menambah referensi dan subjek penelitian terkait pet attachment ini, serta menggunakan observasi partisipan untuk data yang lebih kaya. Kemudian subjek penelitian diharapkan terus bisa merawat kucing dengan komitmen penuh. Masyarakat terutama yang sering stres, mungkin ada baiknya untuk mempertimbangkan memelihara hewan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan emosional. Demikian presentasi dari kelompok 3 untuk jurnal review nasional. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di forum. Selamat malam.